أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sesudah Nabi Muhammad SAW wafat, ternyata banyak barang peninggalan beliau, dari jubah, pedang, bahkan helai rambut janggut dan patahan gigi pun menjadi barang peninggalan sejarah yang sekarang dimuseumkan. Barang-barang tersebut menjadi saksi bisu perjuangan beliau dalam menegakkan ajaran Islam. Oleh karena itu, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus mengetahui apa saja sisa peninggalannya. Percaya tak percaya, pedang legendaris ini kelak digunakan Nabi Isa membunuh Dajjal. Salah satu saksi bisu jejak peradaban Islam adalah pedang. Sebilah senjata ini digunakan oleh Rasulullah dan kaum muslimin untuk berjuang menegakkan Islam. Ada beberapa pedang yang digunakan Rasulullah masih tersimpan di museum. Berikut bentuk pedang-pedang Nabi Muhammad SAW yang menjadi saksi bisu kejayaan Islam. Salah satunya diyakini akan digunakan Nabi Isa kelak untuk membunuh Dajjal. Sahabat beriman, untuk lebih jelasnya, mari kita simak ulasannya dengan menonton videonya hingga akhir. Tentunya hanya di channel Rumah Islami. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Yang pertama, Dhu al-Faqar. Dhu al-Faqar adalah nama pedang yang diambil sebagai rampasan perang oleh Nabi Muhammad SAW pada Perang Badar. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan pedang ini kepada Ali bin Abi Thalib. Bahkan ketika Ali bin Abi Thalib kembali dari Perang Uhud dengan darah dari bahu sampai tangannya, ia masih saja menggenggam pedang Dhu al-Faqar ini. Banyak sumber yang meriwayatkan bahwa pedang yang memiliki dua mata, pedang ini tetap menjadi milik Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Yang kedua, Haf. Haf adalah pedang Nabi Muhammad SAW sebagai rampasan dari Bani Qainaqah. Dikisahkan bahwa Nabi Daud alaihissalam mengambil pedang Al-Batar dari Goliat sebagai rampasan ketika mengalahkannya saat berusia 20 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Nabi Daud kemampuan untuk mengolah besi seperti membuat baju besi, senjata, dan alat perang. Pedang Haf ini pun muncul menyerupai pedang Al-Batar, tetapi lebih besar dari itu. Panjang mata pedang ini mencapai 112 cm dan memiliki lebar 8 cm. Nabi Daud menggunakan pedang ini yang kemudian diwariskan turun-menurun ke suku Lewi yang terus menggunakan senjata milik Bani Israel ini sampai jatuh ke tangan Nabi Muhammad SAW. Saat ini pedang ini disimpan di Museum Topkapi di Turki. Yang ketiga, Al-Rasuf. Al-Rasuf adalah pedang wasiat keluarga Nabi Muhammad SAW yang disimpan oleh keluarganya.
seperti halnya tabut disimpan oleh bangsa Israel. Panjang mata pedang ini berukuran 140 cm. Pedang ini memiliki lingkaran emas yang bertuliskan nama Ja'far al-Sadiq. Pedang ini kini disimpan di Museum Istanbul, Turki. Yang keempat, Al-Qadif. Al-Qadif bentuknya tipis sehingga bisa dikatakan mirip dengan tongkat. Panjangnya mencapai 100 cm, bersarung kulit hewan dan berwarna merah. Pada sisi pedang terukir 2 kalimat syahadat. Pedang ini tidak pernah digunakan Rasulullah selama berperang kecuali untuk pertahanan atau simbol persahabatan. Yang kelima, qal'i. Beberapa orang menyatakan bahwa qal'i merujuk pada timah atau timah putih yang ditambang dari beberapa lokasi yang berbeda. Pedang ini juga salah satu dari 3 pedang rampasan dari Bani Qaynuqa. Ada juga riwayat lain mengatakan bahwa pedang ini didapatkan oleh kakek Nabi Muhammad SAW ketika menemukan air Zam-Zam pertama kali. Pedang ini berukuran 100 cm dengan ukiran dalam tulisan Arab yang artinya ini adalah pedang mulia dari rumah Nabi Muhammad SAW, Rasul Allah. Bentuk dari pedang ini juga berbeda dengan pedang pada umumnya. Pedang ini memiliki bentuk bergelombang. Yang keenam, Al-Maqtur. Pedang ini dikenal dengan Al-Maqtur Al-Fijar. Pedang Al-Maqtur merupakan pedang yang diterima Rasulullah sebelum beliau menerima wahyu pertama. Pedang ini juga merupakan pemberian dari ayah beliau yaitu Abdullah. Saat berhijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah membawa pedang ini hingga diberikan bersama dengan peralatan perang lainnya pada Ali bin Abi Thalib. Panjang pedang ini adalah 99 cm. Pegangan pedang dilapisi dengan emerald dan perak dengan bentuk 2 kepala ular. Di dekat pegangan pedang tersebut terdapat tulisan Arab dengan lafaz Abdullah bin Abdul Al-Muttalib. Pedang ini bisa dilihat di Museum Topkapi, Turki. Yang ketujuh, Al-Af. Al-Af berarti memotong atau tajam. Pedang ini dikirim kepada sahabat beliau sebelum perang Badar. Namun pedang ini baru digunakan saat perang Uhud. Para pengikut dan sahabat Rasulullah menggunakan pedang ini sebagai tanda kesetiaan mereka terhadap beliau. Ini pedang Al-Af bisa dilihat di Masjid Husain, Kairo, Mesir. Yang kedelapan, Al-Miqdam. Menurut riwayat, pedang ini diberikan Nabi Muhammad kepada Ali bin Abu Thalib. Kemudian beliau diwariskan kepada anak-anaknya. Beberapa riwayat juga melaporkan pedang ini merupakan barang rampasan yang didapat Ali bin Abi Thalib saat ia memimpin perang di Suriah. Panjangnya mencapai 97 cm dengan tulisan Zain al-Din al-Abidin. Yang kesembilan, Al-Batar. Pedang Al-Batar adalah salah satu pedang peninggalan Nabi Muhammad SAW. Pedang ini merupakan bagian dari harta rampasan dari Bani Qaynuqa di Madinah. Senjata yang memiliki panjang 101 cm ini diklaim juga sebagai pedang warisan para nabi. Di pedang ini terukir sejumlah nama nabi menggunakan kata Arab yaitu Daud, Sulaiman, Musa, Harun, Yusuf, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. Pedang ini digunakan oleh Nabi Daud alaihissalam membunuh Jalut yang disebut-sebut pemilik asal senjata itu. Sebagian ulama dan pakar mengatakan bahwa pedang yang sekarang tersimpan di Museum Topkapi, Turki ini
Kelak di akhir zaman akan dipakai oleh Nabi Isa alaihi salam untuk menaklukkan Dajjal. Wallahu alam bishawab. Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala kekilafan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.